Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Alhamdulillah para sobat religi semua, di tahun baru ini 2024 kita kembali bersua setelah kita beristirahat sejenak ya di akhir tahun untuk mengisi dengan kegiatan Hari Amal Bakti ke-78 Kementerian Agama Republik Indonesia. Luar biasa kemeriahannya untuk kegiatan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor. Beraneka kegiatan sudah kita laksanakan. Nah, alhamdulillah kita sekarang beralih ke tahun 2024. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan ya, dan juga tentu apa yang kita cita-citakan semoga berhasil. Amin ya rabbal alamin. Sobat religi, bertepatan dengan tahun baru Masehi 2024, juga di bulan Februari kita akan kedatangan tahun baru dan penanggalan Cina ya, namanya tahun baru Imlek ke-2575 Kongzili. Nah, tentu kita juga penasaran ya, kemeriahan apa yang ada di tahun baru Imlek. Pastinya sobat religi sudah paham, sudah tahu semua bahwa di tahun baru Imlek itu biasanya kita ada kemeriahan, semacam perayaan. Terus kemudian ada ciri-ciri, misal ada barongsai, kemudian ada lampu-lampu lampion, ada juga yang disebut dengan angpau. Nah, sekarang kita akan coba menggali kesenian barongsai yang sering kita lihat dan saksikan di mal-mal atau di manapun, bahkan sekarang di dunia medsos pun banyak ya, di TikTok dan lain-lain. Nah, bersama kita telah hadir satu orang yang kebetulan beliau adalah pemain barongsai ya. Kita sebut namanya Pak Salim, lebih lengkapnya namanya Mai Salim. Bagaimana Mas Salim? Pak Salim nih kabarnya? Sehat Pak, gimana kabar Pak? Alhamdulillah, insya Allah kita sehat selalu ya Pak Salim ya. Kayaknya Pak Salim nih tiap hari gembira terus ini. Ya. Apa banyak job ini? Ya lumayan untuk tahun ini Pak. Oh gitu ya. Berapa kali nih dalam sebulan ini menjelang kurang Imlek? Lebih hampir 20 panggilan. Wah, luar biasa sobat religi. Untuk tahun ini. Pasti banyak angpaunya nih. Ya lumayan. Lumayan buat jajan ya. Iya. Oke Mas Salim, saudara religi, kita akan tanya-tanya mengenai barongsai karena beliau adalah pemain pelaku ya di dalam kesenian barongsai ini. Pertama akan kita tanyakan ke Pak Salim ini, apa sih yang harus dipersiapkan oleh seorang pemain barongsai ketika mau tampil tuh? Untuk persiapan seorang pemain barongsai itu yang sudah pasti jelas itu fisik. Fisik itu harus prima dalam kelincahan, dalam ketangkasan itu udah pasti. Dalam koordinasi juga udah pasti. Terus yang kedua itu teknik barongsai itu sendiri. Harus kita kuasai dasar-dasar untuk teknik barongsainya. Yang terakhir itu mental, karena pemain barongsai itu mentalnya harus teruji, harus kuat juga. Karena kalau mentalnya tidak kuat itu permainannya akan berantakan. Wah, seperti itu mengganggu ya. Iya. Secara keseluruhan. Pertama fisik, kedua teknik, ketiga mentalnya harus siap. Harus siap. Ada tertentu nggak kayak puasa gitu, nggak ada? Oh, nggak ada ritual itu. Cuman kita ya latihan. berlatih setiap saat lah, berlatih. Berlatih terus ya. Tekun. Biasanya menjelang ke pentas berapa minggu tuh latihan? Kalau menjelang pentas sebenarnya sih nggak harus pentas Pak. Kita rutin sih setiap bulan rutin, karena gitu. nggak pentas aja, karena ada pertandingan juga kita. Jadi persiapan untuk berbagai macam kegiatan lah jatuhnya kalau untuk sekarang seperti itu Pak. Oh iya. Nah, dalam permainan barongsai itu biasanya ada temanya nggak? Kalau untuk tema itu ada. Cuman karena pertunjukan itu kan biasanya si pemain itu diwajibkan menyampaikan pesan. Menyampaikan pesannya dari mana? Dari alur cerita itu. Jadi si penonton itu
dia tahu nih barongsai gerakannya mau ngapain atau mau lagi apa itu, apa dia lagi gembira barongsainya, itu si pemain itu diwajibkan ya bisa menyampaikan pesan. Jadi nggak cuma ditonton gerakannya gitu doang, tapi ada pesan yang tersampaikan jadi dari gerakan si barongsainya itu. Tema apa saja biasanya yang suka ditampilkan tuh? Yang paling sering ditampilin sih untuk alur cerita ya. Kebanyakan sih singa mencari mustika yang hilang. Oh, itu iya, ceritanya. banyak. Terus yang menyelamatkan hewan itu udah sering banyak dipergunakan ya. Iya, yang paling standar lah, Pak. Untuk itu. Nah, terus itu kalau kita lihat kan jumlah pemainnya kan luar biasa tuh. Iya. Ada yang misal yang suka loncat-loncat tuh dua orang ya, gitu. yang itu barongsai tonggak. Kalau untuk itu sih berarti jumlah pemain karena anggota juga kan banyak. Dan mereka terbagi lagi. Ada untuk kategori barongsai tonggak, itu yang di tiang loncat-loncat. Itu biasanya jumlah pemainnya itu untuk barongsainya 2 orang, pemain barongsainya kepala dan ekor. Untuk pemain pengiring musiknya itu biasa kalau untuk pertandingan 4 sampai 6 orang. Totalnya jadi satu kategori itu 8. Sama dengan barongsai tradisional yang biasa di lantai, yang dia bisa pakai meja, itu alat peraganya bermacam-macam. Bisa ada yang modern juga, kalau sekarang udah pakai mesin. Apanya tuh? Alat peraganya. Jadi mengeluarkan asap, terus gitu. ularnya bisa gerak sendiri. Pakai lampu-lampu. Iya, ada lampu-lampu. Kalau untuk liong atau naga itu biasanya 9 orang untuk pemainnya. Karena naga kan ya panjang dia, Pak. Ya. 1 orang itu untuk pemandu atau pengiring. Ya biasa dibilang pemain cu atau pemain bola api. Itu dia kurang lebih 10 orang. Kalau untuk pertandingan 11 orang, ada pemain kepala pengganti biasanya. Karena durasinya lama mungkin ya. Kalau untuk standar pertandingan itu kurang lebih batas maksimalnya itu 10 menit setiap kategori sama. 10 menit ya. Ya, ada lagi jenis kategori Peking Sai atau disebut singa utara. Itu dia 5 orang, barongsainya kembar, cuman kalau orang yang awam menyebutnya cewek cowok. Iya, karena ada gitu, pita hijau sama pita merah. Itu ada pemain pemandunya 1, pemain cu-nya disebutnya. Itu gerakannya lebih ke akrobatik. Kayak misalnya basic kungfunya ada di situ. Nah, berarti kalau pemain barongsai itu harus bisa bela diri atau bagaimana? Kalau untuk perkembangan sekarang sih nggak harus. Ya, cuman ada manfaatnya juga kalau belajar bela diri, yaitu melatih mental, melatih fisik, kelincahan. Itu termasuknya ke situ. Kalau untuk sekarang sih nggak diwajibin, cuman kalau belajar bagus gitu. Sekalian melestarikan ini juga. Silat atau silat ya. Seni silat tradisional dari Tionghoa lah. Biasanya apa tuh? Kungfu atau apa? Kebanyakan kungfu sama wushu. Iya. Cuman lebih kentalnya sih kalau barongsai ke kungfu. Kungfunya ya. Iya. Kalau kita lihat kan biasanya Sobat Religi itu di film-film kungfu ya, Shaolin. Iya, betul. Banyak kan Shaolin kungfu itu kan ada barongsainya tuh, Pak. Benar. Di film-film itu banyak. Nah, kemudian acara apa aja biasanya kalau Pak Salim nih dengan tim biasa tampil? Kalau untuk acara kan yang udah pasti Imlek. Ya, selain Imlek. Setelah Imlek kan 15 hari setelah Imlek kan ada Cap Gome. Itu festival Cap Gome udah pasti. Oh, ya festival Cap Gome. Terus pembukaan toko atau rumah itu biasanya suka ada juga ya. Ada juga pernikahan, ulang tahun kadang. Iya. Belum sekolah kali ya. Sekolah juga. Sekolah juga ada karena sekarang kan yang beragama dan etnis kan sudah banyak tersebar di sekolah-sekolah umum gitu, Pak. Kadang ada inisiasi dari pihak sekolah buat merayakan Imlek bersama dan diisi dengan pertunjukan barongsai biasanya. Betul. Nah, kalau pemain itu latar belakangnya macam-macam ya, atau hanya satu etnis tertentu atau kalau bagaimana? Untuk sebenarnya dari dulu sih nggak dikhususkan untuk satu etnis, Pak, karena kita tuh udah membaur dari dulu lah gitu. Ada juga yang Muslim, ada yang Kristen, ada gitu. Dari etnis Jawa pun ada, nggak harus dari etnis Tionghoa, Sunda pun ada. Sekarang udah lumayan
tersebar sih di Indonesia itu untuk barongsai. Betul. Berarti sekarang udah multi etnis lah. Iya, sudah siapapun yang suka silahkan belajar gitu kan. Udah tidak bisa dikategorikan punya satu etnis lagi kalau sekarang. Nah, terus melihat tampilannya ini termasuk bela diri kah atau apa barongsai ini? Sebenarnya kalau bela diri ya karena ada basic kungfu di situ. Cuman kalau untuk pertunjukannya nggak ada masuk ke seni bela diri karena kita tahu kalau seni bela diri kan dia ada pertarungan kontak fisik. Kalau barongsai kan nggak, per masing-masing tim menampilkan masing-masing alur ceritanya. Kalau di sini nggak, karena untuk sekarang sih barongsai sudah tidak bisa dikategorikan lagi sebagai bela diri karena Komite Olahraga Nasional Indonesia tuh sudah mengakui barongsai sebagai cabang olahraga, Pak. Kalau untuk sendiri. Sekarang dari sebenarnya udah dicanangkannya udah lama, cuman di 2016 itu jadi cabang olahraga eksebisi di PON Jawa Barat di 2016. Untuk itu kita kan juga punya federasi namanya Federasi Olahraga Barongsai Indonesia. Jadi masuknya udah cabang olahraga. Iya, udah cabang olahraga diakui KONI. Bela diri ya. Iya, sekarang udah nggak bela diri sekarang. Udah cabang olahraga tersendiri jadinya ya. Udah gitu nanti pun ada udah resmi dipertandingkan di PON 2024 Aceh Sumatera Utara. Nanti itu sebagai cabang olahraga kategori barongsai. Gitu. Itu kurang lebih hampir 10 lebih kategori yang dipertandingkan. Ada 10. Kurang lebih ya, bisa lebih. Iya kurang lebih bisa lebih dari 10 itu kategori. Luar biasa Sobat Religi itu ya. Ternyata tidak sesederhana apa yang kita tonton ya. Kita lihatnya tuh menarik, rame, ya kan ada bunyi-bunyian gitu kan. Lucu gitu kan. Lucu, matanya bisa ngedip-ngedip. Nah, itu ternyata ada makna di situ ya. Nah, sekarang kalau dilihat dari pertunjukan tadi ya, ada perbedaan nggak yang tradisional dengan yang modern? Selain tadi ada efek-efek gitu. Iya, kalau permainan dulu dan sekarang sudah jelas beda dari mulai gerakannya pun sudah ditentukan, ada gerakan pakemnya lah gitu. Dari dulu sama sekarang udah beda. Kalau dulu kan masih bebas, kalau sekarang sudah ada semacam peraturannya. Dari kostum juga sudah mulai modern sekarang, seperti jersey pemain bola gitu. Sekarang sudah banyak dipadu-padankan sih. Sama yang udah jelas tuh alat peraga atau yang biasa dipakai show itu udah lebih modern. Itu ya sekarang tuh. Ya pembaruan banyak teknologi itu dimanfaatkan sekali karena perkembangan zaman. Jadi kita juga ngikutin arus. Nah selama Pak Salim ini pentas pernah nggak misalnya ada cedera atau apa? Kalau selama pentas sih karena saya nggak di pemain tonggak ya cedera ya paling ringan. Terkilir aja karena saya kan pemain naga, pemain kepala naga ya paling terkilir atau pegel-pegel aja sih. Cuman kan kalau yang resikonya besar kan di tonggak, dia kan harus ketinggian tuh. Tonggaknya itu kan kisaran dari 1,5 meter sampai 3 meter yang paling tinggi kurang lebih. Itu resikonya lumayan besar, makanya dia di bawahnya disediain matras. Jadi nggak langsung benturan ke yang tanah. Untuk sebenarnya masih sama-sama banyak sama-sama ada resiko sih Pak. Kalau main naga juga main badannya kan dia harus loncat, kadang kaki juga terkilir. Nah berarti sebelum kita pentas tuh ada semacam pemanasan dulu nggak? Ya kurang lebih untuk setengah jam sebelumnya lari-lari atau apa gimana? Kurang lebih sih ya untuk para pemain sih melakukan stretching sih Pak. Ya biar nggak terlalu kaku lah otot. Apalagi kan kalau kita pentas itu kan ditonton banyak orang. Ya mungkin mental juga sedikit down, agak gugup, agak grogi gitulah. Itu udah pasti. Kadang saring biar kita nggak terlalu gugup ya ngobrol satu sama lain, satu sama tim itu biar kita enak koordinasinya. Gitu biasanya sih seperti itu. Kalau misalkan stretching yang berlebihan kayak pemain bola sih enggak. Nah berarti ini ketika kelincahan itu ada di kaki. Nah itu sepatunya beda atau ada sepatu khusus apa gimana? Kebanyakan sih kita pakai sepatu yang sepatu capung kayak dulu. Sepatu capung. Bawahnya karet itu udah. Soalnya karet. Iya, karena satu biar nggak licin, dua dia ringan juga, nggak terlalu berat. Udah gitu bahan dalamnya itu agak lembut jadi nggak gampang tergores kaki kita. Biasanya seperti itu Pak.
Oke, luar biasa nih Pak Salim, terima kasih ya. Sama-sama, Kita Bapak. sudah dapat wawasan informasi mengenai seputar barongsai ya. Kapan-kapan kalau diundang siap lagi Pak Salim ya. Ya siap aja Pak kalau kita. Karena mungkin nanti Sobat Radio juga banyak bertanya nih. Kan ini baru permulaan aja nih mengenai barongsai. Nah nanti siapa tahu ada yang tertarik ngubungin kemana ya. Kalau sekarang sih gampang kita hubungin Pak Salim aja, nggak usah jauh-jauh ya. Iya betul Pak. Oke, terima kasih Pak Salim Sama-sama, sudah Bapak. meluangkan waktunya di podcast Siap, Ruang Hari sama-sama. Musik Cepot. Kapan-kapan kita ketemu lagi. Sobat Religi, demikian pembicaraan atau obrolan kita mengenai barongsai bersama Pak Salim. Kita kupas lagi nanti di lain kesempatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam secepot.